Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Semoga cinta dan cahaya semesta selalu melingkupi setiap jiwa yang hadir malam ini. Di sini malam ini, silahkan diajak sahabat-sahabat yang lain yang sekiranya membutuhkan, karena materi malam ini adalah penting sekali bagaimana kita menyapa jiwa-jiwa yang lelah untuk istirahat dan reconnecting dengan diri. Kirimkan linknya ke banyak sahabat-sahabat yang lain di luar sana. Pasti di sekitar Anda pasti banyak orang yang sedang lelah, sedang sakit, sedang galau tingkat dewa. Kirimin link ini, link Garden of Light itu gratis. Ini adalah perjalanan jiwa. Alhamdulillah sudah banyak terkonfirmasi sahabat-sahabat yang rutin mengikuti The Garden of Light ini. Ada yang banyak japri masuk ke saya, berhenti minum obat, hidupnya lebih tenang, lebih bisa menyadari keberadaan diri, lebih fokus. Oke. Jadi kita memberi kebaikan dengan kita menyebarkan link ini ke lebih banyak orang. Selamat datang sahabat semua di ruang ini. Ruang yang tidak dibatasi tembok, tidak dibatasi doktrin, tidak dibatasi status sosial, tapi hanya dibangun oleh satu hal, rindu untuk pulang ke diri yang utuh. Semua perjalanan kegiatan di Rumah Samasta adalah perjalanan untuk pulang. Ngajak yuk kita pulang. Pulang kemana sih Bu? Pulang ke diri sejatimu. Di Rumah Samasta kita percaya bahwa setiap manusia berhak untuk sehat, damai, dan utuh. Bukan hanya secara fisik, tapi juga batin dan jiwanya. Dan bahwa setiap luka, seberapapun dalamnya, bisa menjadi gerbang menuju kebangkitan. Setuju? Dan ruang ini adalah tempat untuk berhenti sejenak dari dunia yang bising di luar sana, dan mulai menyelami ulang siapa diri kita sebenarnya. Bukan untuk mencari kebenaran dari orang lain, tapi untuk mendengarkan kembali bisikan Tuhan yang paling jujur dalam dada kita sendiri, sahabat. Maka apapun yang akan kita bahas malam ini atau malam-malam selanjutnya, entah itu soal tubuh, relasi, uang, sakit, trauma, cinta, yakinlah bahwa semua itu adalah jembatan menuju versi terbaik dirimu. Terima kasih sudah hadir, terima kasih sudah memilih untuk merawat dirimu sendiri malam ini. Selamat kembali ke dalam dan selamat menyalakan cahaya yang mungkin sudah lama padam, sahabat. Oke, terima kasih sudah hadir di sesi The Garden of Light malam ini. Ini adalah sesi yang kelima. Terima kasih buat Pak Eko yang dalam waktu setengah jam membuatkan saya ini, walaupun apa adanya, biasanya gambarnya indah, tapi ini malam ini apa adanya karena saya lupa juga. Perasaan tadi sudah saya pegang, tapi ternyata tidak saya send. Saya sibuk sama pasien yang datang bertubi-tubi. Jadi ya mohon maaf kalau ininya apa adanya. Yang penting isinya. Dalam setengah jam bisa jadi, ini luar biasa. Oke. Terima kasih sudah hadir di sini. Kita tidak sekedar berkumpul di ruang Zoom, tapi kita sedang berkumpul dalam ruang batin, ruang yang membawa pintu, yang membuka pintu pulang bagi jiwa-jiwa yang lelah, letih, dan mungkin sudah lama tidak disapa. Saya ingin mengajak Anda semua untuk tidak hanya hadir dengan pikiran, tapi hadir utuh dengan tubuh, hati, dan jiwa Anda. Kita tarik nafas perlahan dan hadirkan niat
di sini dan malam ini aku ingin mengenali kembali diriku, aku ingin pulang. Oke? Sekarang kita mulai. Apa itu kelelahan jiwa? Kelelahan jiwa ini bukan sekedar capek fisik, sahabat. Bukan soal tubuh yang lelah bekerja karena bukan tubuh yang lelah karena bekerja terlalu keras, no. Merasa lelah saat kita pun tidak melakukan aktivitas yang sekiranya membuat lelah. Bahkan tidak melakukan aktivitas apapun atau tidur sekalipun, itu tetap membuat Anda lelah. Karena lelahnya bukan di tubuh fisik, tapi lelah di jiwa. Ciri yang paling sederhana, tidur Anda tidak nyenyak. Terbangun-bangun. Bahkan tidak bisa tidur sama sekali. Oke? Batin kosong. Hati yang tidak lagi punya semangat. Bahkan di dalam level yang lebih tinggi, pengen bunuh diri. Waduh, banyak banget tuh WA masuk ke tempat saya, Bu, saya mau bunuh diri, saya bunuh diri. Rasanya saya juga jadi nggak bisa tidur memikirkan sahabat-sahabat ini mau dilayani, ngabisin energi betul, karena pasti bertubi-tubi, tapi nggak dilayani, nanti besok benar-benar bunuh diri. Saya pasti merasa bersalah dan blame myself too much. Ya udah, kadang sampai jam 2 saya masih chatting sama dia, nguatin dia, sebagainya. Oke. Atau seperti pikiran yang bekerja terus, jalan terus. Seperti mesin yang selalu jalan, dipaksa jalan 24 jam. Lama-lama dia juga capek, sayang. Mulailah Anda pelupa. Mulailah Anda kosong. Mulailah Anda kurang fokus. Bahkan di level yang lebih tinggi lagi, akhirnya Anda sakit, stroke, cancer, dan sebagainya. Kemudian lebih terasa lagi adalah ketika Anda melihat diri Anda, rasanya semuanya itu baik-baik saja. Punya pekerjaan, punya suami, punya anak, tapi di dalam tuh tetap merasa hampa. Ada yang merasa gitu? Rasanya uang udah gak ada masalah. Rasanya sakit pun juga gak ada yang parah. Suami juga ada baik-baik saja. Anak juga ada baik-baik saja. Rumah ada, pekerjaan. Rasanya seumur hidup ini udah lengkap. Tapi di dalam kita gak bisa sembunyikan. Rasanya tetap hampa. Itu yang saya alami 2 tahun setelah saya lulus kuliah. Saya udah jadi psikolog. Yang ada saya merasa sudah mendapatkan segalanya menurut versi saya. Yang ada saya mulai ngerasa hampa sekali di dalam. Rasanya pergi pagi pulang malam tuh gak ada. Pulang itu rasanya tidak ngelakuin apa-apa. Rasanya lelah dan hampa. Ternyata itu adalah panggilan jiwa, sayang. Karena itu adalah tanda bahwa yang lelah itu adalah bukan tubuhmu, sayang, tapi jiwamu. Kenapa kita lelah? Karena kita terlalu lama menjauh dari rumah sejati kita. Charging kita, yaitu diri sendiri kita. Kita lalu menjadi asing di dalam hidup kita sendiri. Karena bisa jadi kita sedang menjalani peran-peran yang sebenarnya bukan yang Tuhan mau untuk kita. Kita sedang menjalani peran-peran yang kita ciptakan dengan pikiran kita. Atau peran-peran yang orang tua tanamkan atau pendidikan yang kita punya, yang kita tanamkan ke dalam diri kita. Padahal itu bukan peran dari Tuhan, bukan misi jiwamu. Itu yang saya lakukan dengan jejak jiwa itu. Saya membuka jejak jiwa ini. Ini layanan baru 1 bulan ya di rumah Samasa, sahabat, buat sahabat-sahabat yang masih bingung dengan arah hidupnya, arah profesinya, kenapa kok bolak-balik mutar-putar sana sini.
gagal bangkit, begitu terus hubungan juga putar di tempat. Anda merasa lelah sendiri, bisa jadi Anda tidak mengerti misi jiwa Anda. Disitulah jejak jiwa ini hadir untuk membantu sahabat semua untuk membuka rapot itu gitu, bahwa apa sih yang sebenarnya Tuhan mau dalam diri kita. Kita mau nanya ke Tuhan, nggak connect, perlu bantuan. Disitulah kami hadir. Ya alhamdulillah, ini lagi dibuka salurannya sama Tuhan. Saya dijadikan wadah oleh Tuhan untuk menyampaikan itu semua ke Tuhan. Dan luar biasanya, amazingnya, tetap aja saya selalu, kami menangis bersama. Dia nangis, saya nangis juga gitu. Karena merasakan gitu bahwa luka-luka yang lama itu pada dibukain gitu loh. Dan sering kali habis sesi jejak jiwa itu dibacakan, sering kali terjadi kesembuhan spontan. Yang sesak tadinya sesak jadi nggak sesak lagi, yang tadinya sakit kepala jadi nggak sakit lagi, tekanan darahnya menurun, diabetesnya terkontrol tanpa obat, sahabat. Kalau Anda terkontrol pakai obat, iya sama masih itu mas sama aja bohong, Bu. Gula darah saya terkontrol, asam urat saya bagus, asam minum obat, minum. Itu mah nggak terkontrol, yaitu karena obat. Yang bagus itu adalah Anda bisa sehat dan terkontrol semuanya tanpa obat, sahabat. Dan itu ternyata luar biasa, dengan jejak jiwa ketika menangis, bisa menangis dan menyadari itu semua, maka disitulah penyembuhan itu sedang dibuka gerbangnya. Oke? Seolah hidup ini terus berjalan, tapi kita tidak ikut di dalamnya. Dan malam ini kita akan pelan-pelan mengajak jiwa kita pulang, sahabat. Selalu di akhir sesi, saya selalu kita akan meditasi bareng. Jadi siapkan hati dan pikiran. Anda boleh nggak ikut materinya boleh, tapi hadirlah 30 menit terakhir nanti sebelum jam 9, jam setengah 9, hadirlah di sini lagi. Kita meditasi bareng untuk pulang sesuai dengan tema malam ini, istirahatlah jiwa yang lelah, istirahatlah dan reconnecting dengan diri. Itu kita kasih momen tubuh kita untuk istirahat dan mulai reconnect lagi dengan diri kita. Apa nih tanda-tanda jiwa yang lelah? Coba perhatikan. Apakah Anda hari ini sulit merasa bahagia walau semua terlihat baik? Mudah tersinggung, marah-marah, menangis, atau justru mati rasa? Sulit untuk fokus dan hadir penuh dalam suatu peristiwa? Hilang gairah untuk melakukan hal-hal dulu yang kita seneng banget ngelakuinnya? Atau tidak merasa terkoneksi dengan Tuhan, dengan tujuan hidup, dengan makhluk-makhluk lain, bahkan dengan dirimu sendiri? Sholat semakin kering, gak bermakna. Pergi ke gereja, hanya tubuh saja yang pergi. Pergi ngaji, kelihatannya aja matanya ke ustadznya. Saya sering tuh ngebuktiin, saya kan suka mencatat gitu ya. Kalau pergi ngaji gitu kan. Giliran ada yang kelewat dikit gitu kan, karena telat nyatetnya. Nanya dong sama kiri, tadi apa tuh ya? Sambungannya tuh apa ya? Dia gelagapan, nggak tahu. Apa ya? Padahal dari tadi saya ngelihat dia fokus gitu ngeliatin. Berarti dia tidak hadir di situ. Tubuhnya saja hadir, matanya saja hadir menatap ustadz itu atau menatap layar, tapi ternyata jiwanya tidak hadir. Pikirannya entah kemana. Ini yang disebut dengan tidak terkoneksi. Semua ini adalah suara-suara halus dari jiwa yang lelah tadi, sahabat. Dia tidak teriak, tapi dia bisikkan lewat air mata, lewat kecemasan, lewat kesulitanmu tidur, lewat sakit-sakit yang muncul di dalam tubuh, atau hatimu yang kosong. Ini semua adalah tanda jiwa-jiwa yang lelah. Ada itu di dalam diri Anda? Sekarang kita
Merefleksi lagi, apa ya penyebab dari jiwa yang lelah itu? Biasanya karena terlalu banyak memberi tanpa mengisi ulang kembali. Lobet, ngasih terus. Bukan hanya materi ya, ngasih energi, ngasih cinta, ngasih pelukan. Tapi kok nggak ada yang meluk kita kembali. Karena hidup dalam mode yang bertahan, bukan bertumbuh. Terlalu lama hidup untuk orang lain, tapi lupa untuk menyapa diri sendiri. Terlalu lama menjalankan hidup sebagai tugas, bukan lagi sebagai perjalanan. Karena kita tidak pernah berhenti, hanya bergerak terus, tapi nggak pernah benar-benar hadir. Terputus dari perasaan tubuh dan jiwa, terjebak dalam ekspektasi dan peran sosial, tidak pernah benar-benar berhenti untuk mendengarkan batinmu sendiri. Dan ujungnya adalah kita sedang lupa bahwa kita juga berhak menjadi manusia yang bisa rapuh dan butuh ruang. Sekarang saatnya kita istirahat, sahabat. Bukan istirahat dari hidup, tapi istirahat agar hidup bisa terasa lagi. Seringkali kita diajarkan bahwa istirahat adalah kelemahan. Gak boleh tidur. Siang-siang kok tidur, makanya rezekinya jauh. Dari kecil kita diajarkan untuk itu. Malam ini kita ubah narasi itu. Bahwa istirahat itu bukan kemunduran, tapi justru keberanian. Ini cara kita merawat dirinya. Karena hanya orang yang berani jujur akan dirinya yang bisa berhenti dan berkata, aku perlu pulih. Kita istirahat dari hidup agar hidup itu bisa terasa lagi. Jadi apa Bu istirahat itu? Istirahat dalam konteks jiwa yang lelah itu bukan sekedar tidur sayang atau berhenti bekerja. Ada orang yang jiwanya lelah atau stres itu biasanya cuma dua. Kalau enggak dia sulit tidur atau justru malah tidur terus. Karena sebenarnya dia sedang menjadikan tidur itu sebagai sarana untuk lari dari kenyataan hidup. Untuk lari dari realita hidup ini, dari kelelahan jiwanya. Jadi bukan sekedar tidur atau berhenti bekerja, lebih dalam dari itu. Istirahat di sini adalah kembali pulang ke dalam diri sahabat. Ke tempat di mana jiwa kita bisa bernafas lega tanpa topeng, tanpa beban, tanpa harus kuat terus-menerus. Yuk kita jabarkan lagi, istirahat itu apa saja? Istirahat itu adalah istirahat dari performa. Dalam hidup ini, kita sering merasa harus jadi seseorang, betul? Harus kuat, harus sukses, harus dibaik di mata orang lain. Istirahat di sini artinya kita meletakkan semua peran-peran itu sebentar aja. Kita izinkan diri kita untuk menjadi diri kita sendiri. Tidak berusaha memenuhi ekspektasi siapapun. Boleh lelah, boleh tidak sempurna, boleh tidak tahu harus apa. Kedua, istirahat dari pikiran yang sibuk. Tanpa kita sadari pikiran kita itu sering seperti keramaian pasar. Penuh analisa, penuh kekhawatiran, penuh kecemasan, penuh rencana-rencana. Istirahat di sini artinya mulai menepi dari semua itu. Kembali ke nafas, ke keheningan, ke kehadiran. Karena di dalam saat kita hening, Tuhan itu akan lebih terdengar, sahabat. 3, istirahat dari luka lama yang selalu dibela.
Terkadang kita terus-terusan menahan rasa sakit tanpa sempat untuk menangis. Berarti istirahat di sini artinya mengizinkan diri untuk menangis. Menangis ini bukan karena lemah, sahabat, tapi karena jiwa Anda sedang mencairkan luka yang membeku. Jiwa diberi izin untuk bisa menangis, diberi izin untuk pulih lagi, sahabat. Keempat, istirahat dari blame yourself, istirahat dari menyalahkan diri. Banyak jiwa yang lelah bukan karena dunia yang kejam, tapi karena ia tak berhenti menyalahkan dirinya sendiri. Istirahat di sini artinya memeluk diri dan berucap, maaf ya tubuhku, maaf ya hatiku, terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Kelima, istirahat itu berarti menyambungkan kembali. Bukan sekedar berhenti, tapi menyambung kembali. Jadi reconnecting di sini adalah tubuh, hati, dan Tuhan. Reconnecting dengan tubuh artinya dia tubuh ini udah capek untuk dipaksa, sudah lelah untuk dipaksa kuat. Hati, connecting dengan hati yang sudah lama dipadamkan. Tuhan yang sering kita lupakan saat kita sibuk. Dan dalam istirahat yang suci ini, kita kembali ingat siapa diri kita sebenarnya, sahabat. Jadi istirahat bukan sekali lagi bukan kelemahan, ia adalah jembatan pulang ke kedamaian. Apa itu reconnecting dengan diri? Connect itu kan artinya nyambung. Berarti reconnect itu adalah nyambung kembali. Itu loh sebenarnya makna sholat. Kita tahunya sholat itu, mohon maaf ya, jengkang-jengking, bergerak tubuh saja. Padahal sholat yang sesungguhnya itu adalah sedang silatun. Asal katanya itu adalah silatun. Silatun itu apa? Nyambung kembali. Silaturahmi itu loh. Berarti kita sholat tuh sedang nyambung ke siapa? Nyambung ke dalam diri kita. Nyambung ke dalam Tuhan di dalam diri kita. Man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Barang siapa mengenal dirimu, maka dia akan mengenal Tuhannya. Berarti kita mengenal Tuhan melalui siapa? Melalui diri kita sendiri. Dan sebelum kita sholat, kita ngapain? Kita wudhu. Wudhu artinya apa? Memutus. Apa Bu yang diputusin? Memutus dengan hal-hal selain Allah itu sendiri. Ya kan? Jadi bukan hanya sekedar menyucikan. Kadang-kadang mikir kan, kentut, yang kentut kan kerjaan pantat. Kok yang dibasuh muka, mulut, semua gitu kan? Kan harusnya dibasuh pantat. Wong kentut. Tapi silaturahmi apa wudhu itu adalah kita sedang memutus apa-apa yang selain Allah. Untuk apa? Supaya siap masuk ke dalam sholat itu sendiri. Silatun sama Allah. Silaturahmi sama Allah. Pertanyaannya, apakah kita sholat kita sudah di level silatun itu? Apakah hanya sekedar menggugurkan kewajiban? Saya bilang tadi jengkang-jengking aja. Tidak tahu siapa yang sedang dikonekkan. Bahkan ketika kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Lega banget hati. Kalau lega ada yang salah dengan sholat Anda. Berarti Anda sedang menganggap bahwa sholat itu hanyalah kewajiban yang ketika sudah selesai ditunaikan, lega saya. Saya sudah terhindar dari api neraka. Saya sudah terhindar dari dosa-dosa dan hukuman. Kalau Anda masih sholatnya di level itu, sok Anda nggak dapetin apa-apa dari sholat Anda. Itu loh yang dikatakan
Jauhi sholat ketika kamu dalam keadaan tidak sadar. Itu sama dengan takrobus zina. Jauhi zina itu sama-sama tuh takrobusnya itu. Jauhi sholat dalam keadaan tidak sadar. Bayangin. Berarti siapa yang sedang tidak kita sadari? Kita tidak sadar sedang menghadap siapa. Kita sedang tidak sadar, kita sedang connect sama siapa. Nah, reconnecting yang terjadi adalah kita mulai menyadari siapa aku sebenarnya. Coba Anda renungkan 3 pertanyaan ini. Reconnecting ini bukan menjadi orang baru, sahabat. Reconnecting ini berarti kembali menjadi dirimu yang sebenarnya. Siapa sih aku sebenarnya? Apa yang penting untukku hari ini? Apa yang sedang aku rasakan dan butuhkan? Coba, Anda hening sejenak. Pejamkan mata. Renungkan 3 pertanyaan ini. Siapa diri aku sebenarnya? Tadi, man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Nonsen Anda akan mengenal Tuhan kalau Anda tidak mengenal siapa aku sebenarnya. Kemudian yang kedua, Anda renungkan dalam-dalam apa yang penting untukku hari ini. Apakah materi? Apakah dan kemudian pertanyaan ketiga, apa yang sedang aku rasakan dan butuhkan saat ini? Anda mati-matian mencari uang, bekerja untuk mencari uang, yang toh nanti Anda akan tinggalkan. Begitu juga dengan anak Anda, pasangan Anda, rumah Anda, nama besar yang sedang Anda bangun. Dan reconnecting artinya kita akan kembali menghidupkan pusat batin kita yang mati rasa selama ini, mulai menyatu lagi dengan nafas, tubuh, dan Tuhan di dalam diri. Yuk, coba kita breakdown satu-satu. Menyadari siapa aku sebenarnya. Siapa kamu, Rumi? Siapa kamu, Hariri? Siapa kamu, Deden? Siapa kamu, Diana? Siapa kamu, Yani? Siapa kamu, tuh Hatuti? Siapa kamu, Paryuni? Siapa kamu, Frankie? Erli, Lika, Edi, Wahyudi, Sieni, Rosnida, Triana, Lisa. Tanyakan itu pada dirimu. Siapa aku sebenarnya? Ini adalah ajakan, ini bukan hanya identitas, nama, pekerjaan, peran sosial. Ini adalah ajakan untuk berhenti menjadi siapapun dan mulai menjadi dirimu yang sejati. Kalau ditanya nih siapa kamu, siapa aku, banyak orang menjawab, aku seorang ibu, namaku Rumi misalkan. Aku seorang pekerja, aku seorang psikolog, aku seorang pedagang, aku seorang dokter. Aku anak yang harus berbakti, aku pasangan yang harus kuat. Namun siapa, pertanyaan yang lebih dalam lagi adalah, siapa aku ketika semua peran itu dilepas atau tidak ada? Apakah aku tetap merasa berharga? Putus-putus, Bu. Apa?
Ketika ditanya siapa aku, banyak orang menjawab. Udah jelas belum? Jelas. Banyak orang menjawab, aku seorang ibu, aku seorang pedagang, aku seorang dokter, aku seorang pengusaha, aku seorang pekerja, aku anak yang harus berbakti, aku pasangan yang harus kuat. Siapa aku ketika semua peran itu dilepas, sahabat? Apakah kamu tetap merasa berharga? Apakah aku masih bisa mencintai diriku? Apakah aku tahu bahwa aku adalah makhluk Tuhan yang utuh, bahkan tanpa embel-embel itu semua? Pertanyaan ini mengajak kita kembali ke jati diri yang dalam. Bukan siapa yang harus kita jadi, tapi siapa yang memang kita bawa sejak lahir. Siapa dirimu? Jiwa yang lahir untuk menyala dan mengasihi. Bahkan kalau berani Anda mengatakan, aku adalah Allah. Tapi sekali lagi, ketika kita berani mengatakan bahwa aku adalah Allah, bukan untuk sombong atau justru ingin minta dihormati, no. Tapi di titik kita mampu untuk mengatakan bahwa aku adalah percikan cahaya Allah, atau Allah itu sendiri, maka sesungguhnya kita berani menyatakan bahwa kita harusnya menjadi orang yang baik sebaik-baiknya. Kita harusnya menjadi orang yang penuh cinta. Bukan lagi orang yang hidup dengan kecemasan, kegalauan, dan hatimu yang sempit. Tapi kita harusnya menjadi Allah yang luas. Allah yang penuh kasih. Allah yang penuh cinta. Allah yang hanya di dalam pikirannya adalah bagaimana saya bisa memberi, tapi saya tidak pernah kekurangan. Karena kita adalah refleksi dari Allah itu sendiri. Cerminan dari Allah, gambaran diri dari Allah. Ada tuh di Alkitab tuh semua ayat-ayatnya jelas. Di Ilsam apa? Aku adalah hasanah, kamu adalah hasanah. Aku adalah hasanah yang tersembunyi. Aku di sini adalah aku besar. Karena aku ingin dikenali, kuciptakan engkau semua ini. Ada yang bernama Rahmat, ada yang bernama Enita, ada yang bernama Edi, ada yang bernama Vivit, ada yang bernama Eni, ada yang bernama Iis, Mujain, Sugina, Dani, Sugita, Elvi, Emilda, Eri, whatever lah. Engkau ada yang bocor, Pak Rahmat? Tolong di-mute sebentar, ada yang bocor nih. Jadi, ketika kita berani mengatakan itu, maka aku adalah hasanah yang tersembunyi. Karena aku ingin diciptakan, karena aku ingin dikenali, kuciptakan engkau. Bayangin, Allah ingin dikenali melalui kita. Betapa mulianya dirimu, sahabat. Betapa hebatnya dirimu. Betapa berharganya dirimu. Karena Allah itu hadir di dalam dirimu sepenuhnya. Dan itulah sebenarnya identitas aku yang sebenarnya ini. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang penting untukku hari ini? Kelelahan jiwa sering muncul karena kita terlalu banyak berlari untuk hal-hal yang tidak penting. Coba Anda hitung sehari ini, Anda buka YouTube, TikTok, itu berapa lama? Scroll yang gak jelas. Kita mengejar validasi, kesempurnaan, ekspektasi.
namun melupakan hal-hal yang justru penting dan mendalam bagi jiwamu. Ketulusan, waktu yang tenang, hubungan yang hangat, tubuh yang dipeluk, jiwa yang didengar. Pertanyaan ini akan mengembalikan fokus kita ke makna, bukan hanya rutinitas. Anak saya pernah bertanya nih, ketika mominya terlalu sibuk dulu waktu kecil, "Momi, aku nih penting nggak sih buat Momi?" "Ya pentinglah Momi, ya pentinglah Nak." "Kenapa kamu tanyakan itu?" "Karena Momi sibuk kerja di luar. Kan Momi kerja buat beli kamu buat kamu beli susu, buat kita bisa punya rumah enak, bisa punya mobil, bla 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 bla." "Aku nggak apa-apa kok nggak minum susu, tapi asal Momi duduk di dekatku." Nangis saya sebagai ibu. "Aku nggak perlu kok dibeliin ini itu Momi. Aku pengen sama Momi terus." Sejak itu saya ajak anak-anak saya nggak malu. Tadi ada orang datang pasien, orang high class. Saya bayangkan saya datang itu ke tempat yang representatif sebagai ini, sebagai apa, ruang konsultasi yang profesional. Ada rasa kecewa di matanya ketika saya sambut di rumah saya, berantakan karena ada Ciara, dia lagi gunting-gunting, dia lagi ini. Tapi akhirnya dia merasakan bahwa bukan rumah yang hadir untuk menyambut dia, tapi ketulusan hati saya. "Maaf, saya seorang ibu juga, saya nggak ada pembantu di sini. Pembantu saya lagi pulang, yang tadi saya berkabung hari ini, pembantu saya nggak balik." Saya menangis dari tadi pagi sampai siang, 6 tahun asisten ini bersama saya, udah bagian dari jiwa. Dia harus resign karena anaknya sakit, minta ditemenin. Rumah berantakan, dan saya sambut dia sebagai ruang praktek saya. Saya bilang, "Maaf, saya juga seorang ibu. Anak saya ada di sini. Semoga nggak keberatan." Tapi ya alhamdulillah pulangnya kita pelukan, jadi teman. Karena dia tahu bahwa saya hadir di situ bukan hanya menghadirkan tempat, tapi yang saya hadirkan adalah ketulusan hati saya untuk ngebantuin, "Ayo dong pulang, ayo dong kembali ke dirimu sendiri." Pertanyaan kedua ini, apa yang penting, itu akan mengembalikan fokus kita ke makna, bukan hanya rutinitas, sahabat. Apa yang benar-benar berarti untuk jiwaku hari ini? Apakah aku sudah memberinya waktu? Atau aku malah sibuk menjadi versi yang diinginkan orang lain? Ini adalah cara sederhana kita untuk hidup sadar. Hidup dengan hadir, bukan hanya hidup dalam autopilot Anda. Ada orang yang saking pengennya punya mobil, dia ambil cicilan, tapi harus habis itu dia harus tebus cicilan itu dengan kerja keras, siang malam, sehingga dia lupa bahwa jiwanya pun sudah butuh waktu dan ruang. Pertanyaan yang ketiga, apa yang sedang aku rasakan dan butuhkan? Banyak orang hari ini sedang mengabaikan perasaan-perasaannya, sahabat, lalu merasa kosong di dalam. Banyak orang yang menekan kebutuhan-kebutuhan jiwanya, lalu sakit tanpa tahu sebabnya. Atau sakit tahu sebabnya, tapi dibungkam sama obat. Sok silahkan Anda minum obat diabetes Anda 30 tahun sekalipun. Minum obat hipertensi bertahun-tahun. Padahal sebenarnya Anda bisa pulih
ketika Anda kembali ke kejatian diri Anda. Saya harus berterima kasih pada asisten saya yang keluar itu. Karena apa? Saya ke dalam. Saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa maksudmu hari ini? Kenapa Engkau ambil orang yang benar-benar itu tulang punggung di rumah Samasta? Dia bagian dapur juga yang menyediakan makanan sehat untuk kita semua. Saya nggak tahu ini besok camp tanggal 24. Tapi ternyata Tuhan kirimkan tuh orang-orang pengganti. Tapi to be honest, mereka tidak bisa menggantikan Ibu Meni itu di hati saya. Karena dia hadir selama ini dengan ketulusan yang luar biasa. Katakan bahwa inilah saat kita masuk lagi ke dalam apa yang aku rasakan dan butuhkan. Perasaan dan kebutuhan ini adalah kompas jiwamu, sahabat. Ia sedang memberikan arah kemana seharusnya kita melangkah. Ketika kita berani duduk sejenak dan bertanya, apakah aku sedang marah, lelah, kecewa, bingung? Apakah aku butuh didengar, dipeluk, diizinkan untuk menangis, diizinkan untuk tidak kuat? Kita hanya perlu jujur, sahabat. Tuhan tidak minta kamu sempurna. Tuhan tidak minta kita itu sempurna. Tuhan hanya minta Anda jujur. Tuhan hanya minta Anda utuh. Sebagaimana saya hari ini menangis untuk Bu Meni. Saya memanggil jiwa-jiwa di sini. Siapa yang punya, yang merasa sendirian, yang merasa gak punya rumah, yang merasa ingin berarti dalam hidupnya. Bantu saya di Samasta. Samasta bukan hanya bisnis, sahabat. Camp kali ini hanya 6 orang pun tetap saya adakan. Karena ini bukan bisnis. Ini panggilan peran jiwa, misi jiwa bahwa camp itu adalah menghantarkan orang pulang. Dan ke depannya, saya tadi berterima kasih sama Bu Meni karena Tuhan ngingetin. Hello, kamu tidak butuh untuk ke aku, butuh dengan fisikmu, butuh dengan menu makanmu yang luar biasa itu, tidak butuh dengan jus-jus sehat yang melelahkan itu. Bayangin di camp itu ada jus saja sampai 3 kali, sahabat. Dan itu beda-beda, ada 4 orang sakit penyakit, 4 macam jusnya, dan satu macam jus itu terdiri dari 7 sampai 8 bahan. Kebayang nggak pusingnya orang dapur? Belum detok minyak malam, belum shake-nya, belum probiotik, kefir, dan sebagainya. Dan Allah ambil Bu Meni dari dapur itu. Membuat saya limbung di awal. Tapi ketika saya ke dalam reconnect lagi dengan Allah, Allah, apa maksud semua ini? Dan saya mendapat jawabannya. Untuk pulang ke aku, kamu gak perlu semua itu. Aku hanya butuh jiwa-jiwa yang mau pulang. Aku butuh keutuhan dari jiwa-jiwa itu untuk mau masuk ke dalam diri. Ringankan langkahmu, nak.
Untuk selanjutnya mungkin camp Trisi sudah tidak ada lagi. Mungkin hanya akan kita buat 3 bulan sekali. Tapi camp di Rumah Samasta adalah camp pulang. Nanti suatu ketika saya akan buat Zoom untuk ini. Apa kaitannya pulang dengan kesehatan? Bu, saya mau sembuh, bukan nggak hanya pulang, Bu. Yes, kedamaian sejati itu hanya bisa dicapai ketika engkau bertemu dengan Allah di dalam dirimu, sahabat. Dan damai itu yang dibutuhkan untuk menyembuhkan tubuh fisikmu, bukan obat, bukan jus-jusan, bukan makanan sehat. Dan sebenarnya saya harusnya merefleksi ke dalam diri saya sendiri. Saya bisa sembuh, dulu lumpuh, saya bisa tulang saya bengkok, bisa lurus kembali. Itu tanpa obat, tanpa makanan yang macam-macam itu. Tanpa terapi apapun, hanya kembali ke ruang sunyi di dalam diri ini. Dan di situ Tuhan benar-benar bekerja, ngelurusin tulang yang bengkok itu. Dan saya ingat kembali doa saya saat itu. Tuhan, kalau memang saya harus di kursi roda hari ini, beri saya ruang untuk tetap bermanfaat buat orang lain. Bayangkan diri saya di kursi roda, saya tidak bisa kemana-mana. Tapi doa saya cuma satu, kalaupun saya harus di kursi roda, Tuhan, beri saya ruang untuk tetap bisa menjadi perpanjangan tangan-Mu, menjadi orang yang bermanfaat selama saya hidup. Dan Tuhan rupanya tahu bahwa, oke, kamu layak untuk aku sembuhkan. Itu kemarin di kelas ketika doa menjadi nyata. Kita membangun niat. Saya appreciate kemarin ada 42 orang di kelas ketika doa menjadi nyata. Buat sahabat yang ingin ikut kelas itu, mungkin saya akan buka 2 bulan lagi. Kalau bulan depan itu adalah kelasnya multiple orgasme coaching online. Itu untuk memperbaiki hubungan. Jadi kita selang-seling, sahabat. Ada kelas ketika doa menjadi nyata, itu adalah kelas yang eksklusif, lebih sedikit orangnya, jadi interaksi lebih intens. Itu adalah bagaimana kita pulang kembali ke ibaratnya jalan tol untuk bisa pulang kembali kepada Tuhan dengan lebih cepat gitu kan. Kalau Garden of Light ini kan seminggu sekali ya. Jadi kita akan kembali nih dengan pertanyaan tadi. Apa yang sedang aku rasakan dan butuhkan? Itu adalah perasaan dan kebutuhan itu adalah kompas jiwa, sahabat. Kemudian ada pertanyaan nih. Ketika aku butuh didengar, dipeluk, diizinkan menangis, diizinkan tidak kuat. Terus kemana kita mencari? Jika tidak ada orang yang mau mendengar, jika tidak ada yang mau memeluk, jika tidak ada yang berkata, kamu boleh lelah, kamu boleh rapuh, maka ini saatnya Anda kembali ke sumber tertinggi dari semua kasih, yaitu Tuhan di dalam dirimu, sahabat. Bukan Tuhan yang di luar sana, yang jauh, yang menilai, yang menghukum, bukan. Tapi Tuhan yang diam-diam tinggal di dadamu. Yang selalu ada bahkan saat semua orang tidak hadir untukmu. Yang tidak pernah menutup telinganya atas tangismu yang suci. Yang bahkan tak tahu, yang bahkan tahu bahwa kau sedang menangis. Bahkan sebelum air matamu jatuh. Kadang manusia di samping kita, apakah itu bernama suami, apakah itu bernama anak, bernama istri, bernama orang tua, tidak bisa memberi atau menemani kita, memeluk kita, memberi kita apa yang kita butuhkan. Kan jangan salahkan mereka, sahabat, karena mereka sendiri sedang terluka. Karena mereka sendiri tidak pernah diajarkan cara hadir untuk orang lain. Karena mereka sedang sibuk untuk menahan lelahnya sendiri. Maka ketika dunia luar tidak mampu lagi memelukmu, Tuhanlah yang hadir untuk memelukmu.
Cari itu di dalam dirimu, sayang. Bukalah tanganmu dan pegang dalam dadamu. Dan yang sering saya lakukan ketika saya pun tidak bisa meminta Pak Rahmat duduk bersama saya. Aku pengen dipeluk kok. Karena saya lihat dia juga sudah lelah. Saya taruh nih, taruh. Ayo sama-sama. Kita taruh tangan kita di dada dan katakan dari hatimu, Tuhanku, hari ini aku lelah. Tak ada yang tahu. Tak ada yang mengerti. Tak ada yang menemani. Tapi aku tahu Engkau selalu ada. Peluk aku, Tuhan. Izinkan aku menangis dalam dekapan-Mu. Kalau nggak cukup dengan itu, sahabat, saya biasanya bersujud di lantai. Saya serahkan diri saya sepenuhnya di hadapan-Mu. Tuhan, saya nggak tahu lagi saya harus bagaimana. Dan ketika kita mampu berpasrah sepenuhnya, sayang, Tuhan jawab. Tiba-tiba tadi pagi di tengah kesedihan saya kehilangan Bu Meni, tiba-tiba celing. Bu, ini ponakan saya, seorang psikolog. Dia baru lulus, butuh pekerjaan, Ibu butuh asisten nggak? Oke, silahkan kirim nama, kirim tanggal lahir. Saya baca jejak jiwanya, saya teleponan sama dia, luar biasa. Dia adalah jiwa tua yang dikirim untuk menemani. Suaranya lembut, menenangkan. Yes, saya nggak ketemu orangnya, besok berangkat. Tiba-tiba dikirimkan seorang datang celing di WA. Bu, saya sudah di Jakarta. Dia dari Samarinda. Saya baca jejak jiwanya. Dia adalah penjaga sunyi. Saya baca koneksinya antara dia dengan saya apa. Dia pernah hadir untuk bersama-sama membersamai. Dan dia adalah penjaga yang sunyi yang selalu berada di belakang. Saya bilang, Tuhan, nikmat Tuhan mana lagi yang Engkau dustakan? Engkau kirimkan masalah, Engkau kirimkan itu masalah itu adalah di kepala. Tapi sebenarnya sedang diuji dengan pesan cinta itu. Saya sedang diuji dengan pesan cinta Tuhan melalui sakitmu, melalui tubuhmu. Tugas kita hari ini, sahabat, dalam setiap peristiwa apapun yang hadir di dalam hidup kita, tidak hanya sakit, peristiwa apapun, tugas kita adalah mencari apa pesan cinta Tuhan melalui peristiwa ini. Dan itu sebenarnya adalah cara yang Tuhan hadirkan untuk memaksa Anda connecting lagi kepada Allah di dalam dirimu. Tanya Tuhan itu apa maksudnya. Maka jangan tunggu orang lain. Selamat bocor. Kau boleh berkata pada dirimu sendiri, kamu boleh kuat, kamu boleh tidak kuat, sayang, boleh. Kamu boleh menangis, boleh. Akui bahwa kamu rapuh. Bukankah Allah sendiri bilang, ketika engkau turun tangan, aku angkat tangan. Dan ketika engkau angkat tangan, maka aku yang turun tangan. Maka kembalikan semua pada Allah, sahabat. Dan percayalah, ketika engkau mampu mengatakan itu pada dirimu sendiri, maka Tuhan sendiri yang akan mengamininya. Karena Tuhan tidak pernah menuntutmu untuk selalu kuat. Tuhan hanya ingin kamu jujur dan kembali pulang kepadanya.
Disinilah kita sedang bertemu kembali dengan kemanusiaan kita. Dan disinilah awal dari penyembuhanmu. Baik itu penyembuhan secara fisik maupun penyembuhan secara mental, finansial, hidupmu, relasi. Ini loh gerbang penyembuhan itu adalah ketika engkau mampu pulang ke dirimu yang sejati. Karena ketika jiwa itu merasa dipahami, didengarkan, maka dengan sendirinya tubuhku akan tenang. Jadi, 3 pertanyaan ini, siapa aku sebenarnya? Apa yang penting untukku hari ini? Apa yang sedang aku rasakan dan butuhkan? 3 pertanyaan ini bukan untuk dijawab dengan cepat. PR bagi Anda untuk dihayati dalam keheningan nanti. Kadang cukup duduk dan nafas perlahan, dan lalu biarkan hatimu lah yang menjawab, aku lelah, aku hanya ingin dicintai tanpa syarat, aku hanya ingin merasa cukup. Dan disitulah mulai pelan-pelan jiwa itu mulai pulang, sahabat. Jadi reconnect itu bukan untuk menambah, tapi menyentuh kesadaran yang sedang engkau tinggalkan. Reconnect ini adalah proses menyapa batin dan menyadari bahwa Tuhan tidak pernah benar-benar pergi. Kita hanya lupa atau sedang tidak sadar untuk melihat Dia di dalam diri kita. Bagaimana Bu langkah reconnecting itu? 1, berhenti. Bukan hanya berhenti dari aktivitas, tapi berhenti dari autopilot. Mulai sadari nafas, sadari rasa Anda. Kedua, merasa. Buka ruang rasa itu. Tidak perlu disembunyikan, karena rasa itu adalah sahabat jiwa Anda. Anda jangan berkata bahwa aku harus kuat supaya anak-anak tidak perlu merasakan kegalauanku. Sehingga apa? Anda lupa untuk menangis. Padahal tangisan itu adalah basuhan jiwa. Itu adalah cara Anda untuk pulang kembali bahwa kamu bukan siapa-siapa sayang. Kembalilah padaku dalam tangisanmu. Kembalilah padaku dalam pelukanku. Aku tidak butuh kamu kuat. Aku tidak perlu butuh topeng-topeng yang kamu kenakan. Hadirlah ke dalam pelukanku dengan menjadi dirimu sendiri. Rasa itu semua adalah sahabat jiwa. Dan yang ketiga adalah mendengar. Dengar suara Tuhan yang paling lembut. Dan itu hanya bisa terdengar ketika kita mampu benar-benar hening, sahabat. Bu, saya kok sulit untuk hening. Yes, karena pikiranmu terlalu ribut. Selalu menganalisa. Selalu gak puas. Maka kunci sebelum masuk ke dalam keheningan adalah bangun dengan penerimaan. Ketika engkau hari ini masih tidak terima dengan segala apapun yang hadir dalam hidupmu, maka Anda pun juga akan sulit untuk hening. Karena sibuk protes. Heninglah, sahabat. Gimana Bu cara hening? Sederhana, sadari nafas. Sadari pikiranmu yang seliweran itu. Jadilah penonton, gak usah menganalisa. Sebagaimana engkau duduk di stasiun dan melihat kereta datang dan keluar, udah saksikan aja seperti seorang anak kecil menyaksikan sesuatu apa adanya, nggak perlu dianalisa. Kenapa ya? Kok itu keretanya hitam? Kok keretanya merah? Kok keretanya kuning? Nggak perlu. Saksikan saja semua yang hadir di dalam hidup Anda sebagai Anda adalah ruang kosong yang sedang melihat itu semua. Tanpa penghakiman, tanpa penilaian, yang ada hanyalah penerimaan. Oke, afirmasi jiwa yang pulang.
Aku izinkan diriku untuk berhenti, agar aku bisa hadir kembali dengan utuh. Jadi kalau Anda sendiri sudah mumet dengan masalah Anda, udah mumet dengan pikiran Anda, katakan ini, aku izinkan diriku untuk berhenti, agar aku bisa hadir kembali dengan utuh. Aku tidak perlu untuk selalu kuat. Aku hanya perlu jujur pada diriku. Aku pulang ke diriku. Aku pulang kepada Tuhan di dalam hatiku. Oke, nanti kita masuk ke meditasi. Oke, untuk apa? Kita belajar untuk pulang perlahan. Pulang itu bukan berarti kembali ke masa lalu, tapi menyadari kembali siapa kita sebenarnya. Apa yang membuat jiwaku lelah selama ini? Apa yang sedang disampaikan oleh rasa lelah ini? Apa yang akan aku ubah mulai malam ini agar aku lebih terhubung dengan diriku? Karena pada akhirnya sahabat, yang bisa menyembuhkan diri kita itu bukan dunia luar, bukan yang kita minum, obat yang kita minum. Sok, Anda minum obat hari ini, Anda di kemo, Anda dioperasi hari ini, sembuh sebentar, suatu ketika akan hadir lagi saat Anda belum berubah. Saat Anda belum kembali pulang kepada diri. Yang menyembuhkan kita itu bukan luar, bukan obat, bukan operasi, bukan kemo, tapi kesadaran yang hadir saat kita benar-benar hadir, benar-benar bisa melihat dan memeluk diri kita sendiri. Oke? Siap untuk meditasi? Ada yang mau bertanya dulu sebelum meditasi? Pengen ketemu Bu Sinta. Silakan Bu Ati jawab. Saya ada di Karawaci, Tangerang. Mungkin mulai Agustus saya akan lebih banyak di Karawaci karena kita sedang membangun sekolah Elevia. Kalau mau hadir, hadir di Rumah Samasta di Ciater Subang. Saya orang hidup di dua dunia itu. Kalau pas camp ya ada di Rumah Samasta. Oke, silakan siapa mau ini. Assalamualaikum Bu Sinta. Oke, silakan. Maaf Bu, kalau yang kayak namanya meditasi kan sudah mulai rutin saya lakukan atau sama ya dengan self healing itu. Terus reaksi detoxnya itu saya suka muntah-muntah yang banyak. Itu apa pesan Oke, cintanya? pas meditasi. Ya, Yes, itu adalah tubuhmu sedang dibuka gitu loh sayang. Itu sebenarnya reaksi muntah itu adalah stagnasi energi yang tersimpan di dalam tubuh. Emosi-emosimu yang tersimpan itu dikeluarkan. Habis itu lega nggak sih? iya, lega, enak tidurnya, tenang hidupnya, nggak Yes, suka emosi. nggak apa-apa. Ya Bu, makasih Bu. Oke, silakan siapa lagi? Saya panggil ya sahabat. Kalau sahabat punya seseorang yang pintar masak, senang di dapur, Rumah Samasta sedang butuh itu. Yang dia nggak punya rumah terutama, yang dia udah nggak punya siapa-siapa, tapi masih sehat, masih ingin bermanfaat buat banyak orang. Karena kedepannya Rumah Samasta ini akan benar-benar menjadi ruang untuk pulang. Baitullah yang ada di muka bumi ini. Oke.
Permisi Bu, selamat malam. Kalau Pak Kris tanya nih, maaf untuk camp berikut tanpa jus dan makanan sehat ya. Kalau camp yang sekarang masih Pak, kita udah ini kan, tapi nggak tahu camp yang selanjutnya mungkin akan camp yang terisi itu camp yang 3 bulan sekali mungkin. Nah, yang tiap bulannya adalah camp yang kembali pulang. Karena buat saya pulang itu kembali itu adalah lebih dahsyat daripada jus-jusan itu. Walaupun ya juga bermanfaat ya, kayak gitu. Oke, silakan yang siapa yang mau tanya tadi? Bu, izin bertanya. Oke, sebutin nama sayang. Ya, nama saya Siti Nurfadila dari Kabupaten Karawang, Bu. Oke. Jadi kan ada ayat yang artinya gini ya, nikmat mana lagi yang kamu dustakan, ada yang seperti itu ya ayatnya kalau nggak salah ya. Pertanyaannya, bagaimana agar doa kita senantiasa dijawab secara langsung gitu, Bu? Kita kan udah berusaha berikhtiar, gitu. Cuma mungkin memang belum semaksimal, mungkin. Itu aja Bu pertanyaannya, makasih. Oke. Ini Pak Rahmat, jadwal campnya kok nggak kelihatan kecil gini ya? Di Enso coba. Nih masih mumpung cuma 4 hari nih ya, camp yang terisi bulan ini cuma 4 hari sahabat. Saya jawab Mbak Siti, nikmat Tuhan mana yang didustakan ketika doa. Itu semua apa yang Mbak Siti tanyakan itu ada di dalam Zoom ketika doa menjadi nyata. Kelas coaching online 10 sesi ketika doa menjadi nyata. Seringkali kita tuh berdoa, kenapa? Karena berasal dari ketakutan kita. Ego. Dari ego, dari pikiran. Terus ngatur-ngatur Tuhan. Betul? Anda minta, ya Allah, misalkan nih, dulu kita belum ini ya. Rahmat, ini anunya kecil. Coba lihat. Jadi ketika dulu kita kuliah, belum kuliah ya, kita minta nih sama Tuhan. Ketika kita minta nih sama Tuhan, ya Allah luluskan aku untuk jadi ini misalkan. Aku mau ke ekonomi misalkan, atau ke psikologi gitu kan. Padahal terus Anda nggak dilulusin di situ. Apakah Tuhan tidak menjawabnya? No, karena sebenarnya Tuhan sudah punya rencana untuk hidupmu. Jadi seringkali doa itu repot ya Pak, itu yang kita bahas di kelas ketika doa menjadi nyata itu ada 10 sesi. Itu kita ngebahas itu semua sayang. Bagaimana antena tubuh menjadi antena doa, bagaimana kita memulihkan luka-luka batin, karena luka-luka batin itu loh yang menjadi tersumbatnya saluran doa kita. Banyak itu ininya kayak gitu. Intinya adalah apakah doamu itu berasal dari jiwamu atau berasal dari ego atau pikiranmu. Karena sebenarnya sekarang pertanyaan goblok aja deh. Kita meyakini nih Tuhan ada di mana? Dalam diri. Ayo jawab sama-sama. Dalam diri. Lah kalau sekarang Tuhan dalam diri, terus kita hari ini masih berdoa untuk minta ini itu, seakan-akan Tuhan tidak tahu gitu. Selama ini doamu kan doa meminta. Ya nggak sih, Mbak Siti? Sahabat yang lain? Iya, minta ini minta itu, emang Tuhan nggak tahu? Emang Tuhan nggak tahu kamu nggak punya duit? Emang Tuhan nggak tahu bahwa kamu lagi sakit? Lucu kan? Aku baru tahu ilmunya Bu, kirain doa itu meminta. Ternyata doa itu bukan meminta, aslinya doa itu apa Bu? Menyelaraskan diri kita dengan Tuhan. Oh, iya. Kalau sudah selaras, ya ini
Tadi kan, Tuhan tuh ingin dikenali melalui dirimu. Dan tanpa kita minta, kalau kita sudah selaras, sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan peran penciptaanmu, misi jiwamu, itu yang dibuka di jejak jiwa itu. Kalau Anda sudah selaras, ya Anda nggak perlu meminta, Anda sudah diperjalankan. Saat ini Anda sakit karena Anda sedang menolak itu semua gitu loh, sedang lari dari menjauh dari semua fitrahmu itu gitu loh. Anda sakit, Anda nggak punya duit, Anda bangkrut, gagal usaha. Kenapa? Karena Anda sedang jauh. Terus doa yang terbaik bagaimana, Bu? Doa yang terbaik adalah bersyukur. Terima kasih Tuhan. Bahkan sebelum hal itu terjadi di dalam hidup Anda. Tinggal nyelarasin aja nih. Terima kasih Tuhan. Saya selalu berpikir bahwa uang itu bukan sesuatu yang perlu dicari. Tapi dia datang sendiri. Ketika apa? Ketika kita sudah menjalankan mau Tuhan itu pada diri kita. Sekarang saya tanya, Tuhan menciptakan kita itu untuk rencana-rencana dia atau rencana-rencana kita, sayang? Rencana-rencana Rencana Rencana siapa? Tuhan. Rencana dia. Rencana Tuhan. Oke, Anda menjawab dengan gagah berani. Rencana Tuhan, pertanyaannya, Anda selama ini bertanya nggak dengan Tuhan itu sendiri? Apa rencanamu terhadap hidupku Tuhan? Pernah nggak Anda bertanya seperti itu? Pernah. Tapi nggak tahu jawabannya. Nggak dijawab kan? Oh, nggak dijawab. Pertanyaan lagi lanjutan adalah ketika tidak jawab, apakah Tuhannya yang tuli? Kita yang jauh dari Allah mungkin dari nggak kenal. Yes, karena apakah Tuhan yang tuli atau Tuhan yang bisu? Apa kita yang budak? Yang budak. Apakah budaknya budak telinga? Budak hati. Budak hatinya. Yes, budak hati, budak kolbumu. Dan selama ini ternyata Anda sedang menjalankan rencana-rencana siapa? Apakah rencana Tuhan, apa rencana dirimu? Bohong kalau rencana Tuhan. Selama ini rencana sendiri. Denger aja kagak, terus bilang rencana Tuhan. Iya nggak sih? Kayaknya ilmu ini nggak dipelajari di sekolah deh, Bu. Nggak ada di sekolah. Hanya ada tuh ketika doa menjadi nyata. Kalau mau ikut tuh masih ada 4 sesi. Anda bisa dapat rekamannya, lebih murah. Kalau mau yang ikut full nanti tunggu bulan Agustus dan bulan September. Bulan Agustus kita buka kelas multiple orgasme, seksualitas suci dan multiple orgasme. Semua kelas ini, Bu, gimana caranya? Seksualitas suci, multiple orgasme itu bisa kembali pulang ke Tuhan. Semua materi, semua kelas di Rumah Samasa ujungnya adalah mengajak Anda pulang. Bahkan di dalam seks yang Anda lakukan, gimana Bu, seks kok bisa ngajak? Itulah seninya. Bagaimana Anda bisa menangis ketika Anda orgasme, dan yang Anda rasakan itu adalah bukan kenikmatan yang di tubuh fisik, bukan di penis Anda, bukan di vagina Anda, tapi di jiwa Anda yang menemukan tempat pulang. Ya Allah, betapa indahnya Kau ciptakan setiap jengkal di dalam tubuh ini untuk merasakan kenikmatan dan bergetar sepenuhnya. Disitulah Engkau sudah pulang, sahabat. Betul, Bu. Baik, Bu. Makasih ilmunya. Itu sahabat, itu sayang. Oke. Bagaimana caranya agar kita tahu bahwa kita sudah selaras dengan rencana Allah? Hidupmu damai. Walaupun engkau di tengah gonjang-ganjingnya hidupmu hari ini, tapi ketika engkau pulang dan selaras dengan Tuhan, yang ada engkau damai. Tenang. Tenang.
Habis saya menangis, baca WA-nya Bu Menik tadi pagi, saya menangis. Saya bersujud pada Allah, ya Allah, Engkau ambil orang yang aku cintai. Apa maksudnya Tuhan? Beri aku jawaban. Dijawab sama Allah, teng, 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 teng. Kem tidak butuh lagi dengan ubur rampe yang panjang kali lebar luas itu. Ringankan langkahmu. Itu nggak bisa dibohongi, di sini langsung tenang. Apakah saya membangun rumah Samasta itu dengan mudah? Enggak. Saya bangun, saya beli dengan uang 50 juta. Akhirnya terjadi, sekarang sudah ada 21 kamar. Anda lihat, kalau Anda datang ke rumah Samasta, ngelihat, oh udah jadi tuh bangunan, bagus, layak, nyaman. Nggak tahu kan tangis di balik itu semua. Tapi saya tetap, selalu saya pulang ke Allah. Dan Allah selalu sediakan jawabannya. Selalu. Ketika apa? Sudah selaras. Apakah holistik ini sesuatu yang saya pilih? Enggak. Saya sudah dipanggil untuk itu dari tahun kapan, tapi saya lari dari peran itu. Saya ciptakan peran-peran saya sendiri di Lombok itu. Saya masuk ke properti, habis. Saya masuk ke umroh haji, habis. Saya masuk ke bisnis atau sekolah, diambil orang. Saya didepak begitu aja dengan cara yang menyakitkan. Banyak hal. Sampai akhirnya di titik saya lelah. Udah kemana-mana, udah ngapa-ngapain, udah melanglang buana, sebagainya. Akhirnya saya berserah, Tuhan. Ya, saya sediakan dah, udah tubuh saya untuk menjadi saluranmu. Saya pasrah, udah saya perjalankanlah diri. Saya bersedia menjadi wadahmu. Dikala saya menyerahkan diri saya di holistik, saya pindah ke Cimahi tahun 2022. 2003 bisa beli rumah Samasta, 2004 sudah bisa terima camp. Semoga tahun ini bisa sekolah Elevia terbangun. Itu semua atas bimbingan, bukan lagi ambisi, bukan lagi kehendak. Dan saya dapat investor kemarin untuk sekolah Elevia dengan cara yang lucu. Pikiran ini nih yang sanggup, ini nih yang bisa nih bantuin Elevia. Tetap aja nggak ketemu. Datang kicik-kicik peserta camp, kicik datang. Berapa sih butuhnya? Nggak banyak sih. Buat saya bukan masalah uangnya sayang. Aku punya deposito, ada. Aku butuh orang, investor itu bukan apa. Supaya mau diem di situ juga. Pusing kalau saya pikir sendiri. Ya udah, aku yang tutup katanya. Saya bengong dong, saya pikir dia nggak punya duit. Ternyata dia ada. Ya udah, ngobrol selesai. Dihantarkan sendiri itu sama Tuhan. Itu loh, ketika sudah selaras itu, maka semua tuh datang, sumber daya bantuan, bala bantuan tuh datang dengan sendirinya. Dan saya yakin juga, saya bilang, Tuhan, saya pesannya adalah Samasta itu dibersihkan dari itu tadi, dan orang-orang selain Bu Meni itu ada beberapa yang keluar gitu, sedang dibersihkan ruangnya untuk menjadi ruang suci, dan hanya penjaga-penjaga yang benar-benar murni dan bersih tulus hatinya yang boleh hadir di situ. Makanya saya panggil sahabat semua yang mungkin pengen bermanfaat di dalam hidupnya, yang nggak punya rumah, nggak punya keluarga, atau anak-anaknya udah gede, udah nggak ada lagi rasa anaknya udah cukup. Ayo hadir di Samasta, bantu kami. Saya butuh penjaga di dapur itu yang bersedia masak dengan
nikmat karena beda banget. Bu Meni dengan yang lain walaupun sama resepnya, Bu Meni itu hadir dengan ketulusannya, masakannya semua enak. Semua peserta camp itu review itu di atas 9 tentang makanan. Sampai detik ini. Udah, ini camp besok itu camp ke-24 sampai camp ke-23 itu review soal makanan itu di atas 9. Tidak pernah di bawah 9. Kenapa? Kuncinya bukan pada menu, bukan pada resep, bukan pada bumbu. Karena bumbu yang tidak bisa dibeli adalah cinta dan ketulusan. Gak ada jual di toko, sahabat. Oke? Yes, Azahra. Tugasmu adalah kita sekarang hari ini, setiap hari, pastikan bahwa Anda sedang memberikan cinta pada semesta. Maka semesta akan mencintai Anda. Dengan caranya. Itu saya percaya banget. Dan nodop soal itu. Oke? Jadi nggak usah mikir. Apapun itu, kalau Anda tergerak untuk melakukan sesuatu itu bernama kebaikan, nggak usah mikir, nggak usah hitung-hitungan. Keluarin. Karena Anda sedang melatih diri Anda. Benar nggak sih saya Allah? Benar nggak sih saya maha kaya? Ada suruh nih di dalam, kasih dia 500.000, kasih dia 1 juta misalkan. Ada bicara seperti itu dalam, coba keluarin. Nggak usah takut miskin. Tapi karena ketika Anda mampu melakukannya, di situ Anda benar-benar melihat bahwa, wow, itu akan datang berlimpah. Anda akan mengatakan, wow, Tuhan tuh hadir ya. Oke? Yuk kita meditasi ya. Siap semuanya? Ada lagi Iya, yang Bu bertanya? Sinta. Ada yang mau bertanya lagi nggak? Cukup? Ini bukan tanpa kebetulan lah kok pas gitu. Materi hari ini, The Garden of Light, itu sesi yang kelima adalah jiwa yang lelah. Istirahat. Ini sebenarnya adalah meditasi buat saya juga gitu. Lelah menanggung semuanya sendiri. Apa Bu Ati? Bu Ati mau ngomong apa? Maaf kepencet. Maaf kepencet Bu. Oke. Yuk, Bu Ati juga orang jiwa yang lelah kan? Bu Ati ini luar biasa sahabat. Suaminya lagi stroke di rumah. Tapi dia melayani klien-klien di Samasta itu hebat. Anaknya 3 juga luar biasa. Punya ibu yang luar biasa. Saya tahu Bu Ati juga jiwanya lelah. Ayo Bu Ati kita meditasi bareng. Oke, jiwa lelah semua angkat tangan. Oke, yuk semoga kita bisa membawa diri kita untuk connecting kembali. Bisa membawa diri kita kembali kepada kesejatian diri kita. Yang belum masuk grup silakan masuk ya. Soalnya ada yang japri saya gitu, Bu, di mana dapat ini? Di mana dapat link Zoom? Kan sayang kayak gitu loh. Jadi silakan ajak kirimkan juga link itu ke sahabat-sahabat yang lain. Karena ini adalah gerakan untuk pulang. Ketika Anda mampu mengajak tangan Anda nih mampu mengajak 2 orang lain untuk sama-sama pulang ke Anda, itu karmanya gede banget. Oke? Musiknya Pak Rahmat. Kita kondisikan hati dan pikiran kita
untuk duduk nyaman di sini. Nafas panjang, hembuskan. Tarik nafas panjang, hembuskan. Tarik nafas panjang, hembuskan. Jika ingin menangis, menangislah sahabat. Jangan ditahan, jangan pura-pura kuat, jangan pakai topeng. Allah hanya ingin engkau pulang kembali ke Dia dalam kejujuran, dalam keutuhan dirimu. Sekarang kita sapa diri kita. Selamat datang jiwa-jiwa yang lelah. Tidak apa-apa bila engkau datang malam ini dengan beban. Tidak apa-apa bila hatimu masih gelisah. Tidak apa-apa bila tubuhmu hari ini masih sakit. Yang penting engkau datang malam ini, hadir di sini, dan memilih untuk pulang. Duduk atau berbaringlah dengan posisi yang paling nyaman. Lepaskan dulu beban di pundakmu. Kalau perlu, goyangkan perlahan-lahan jari tanganmu, bahumu, kepalamu. Letakkan semua beban yang terasa di pundak, di kepala, di tangan, kaki, perut. Kita akan mulai dari satu hal yang paling dasar. Sadari nafasmu. Tarik nafas perlahan lewat hidung. Tahan sejenak. Dan hembuskan pelan lewat mulut. Lakukan sekali lagi. Tarik nafas, tahan, lepaskan. Biarkan nafasmu menjadi jembatan dari pikiranmu. Kembali ke tubuhmu. Ucapkan dalam hati, Tuhan, malam ini aku hadir. Aku hadir bukan hanya dengan pikiranku, tapi dengan seluruh diriku. Sekarang bayangkan tubuhmu sebagai rumah. Rumah yang selama ini menampung semuanya. Lelahmu, stresmu,
bahkan luka-luka batinmu. Pernahkah engkau menyapanya? Mengucapkan terima kasih padanya? Sekarang, perlahan, arahkan perhatianmu ke tubuhmu. Dari ujung kepala hingga ujung kaki. Mulai dari dahi. Apakah terasa berat? Lalu mata. Apakah ada tangis yang belum keluar? Raha. Mungkin terasa tegang karena banyak ditahan. Turun ke leher dan bahu. Anda bisa sambil mengelusnya. Bagian ini sering memikul beban yang tidak kau ucapkan. Tarik nafas ke bahumu dan hembuskan. Seolah melepaskan sedikit dari beban itu. Sekarang ke dada. Apakah ada rasa sesak di sana? Adakah sesuatu yang ingin keluar tapi tertahan? Sekarang letakkan tangan kananmu di atas dada dan katakan pelan. Maafkan aku, tubuhku. Aku tahu aku terlalu sering memaksamu tanpa mendengarmu. Malam ini, aku mendengarkanmu kembali. Sekarang kita izinkan emosi hadir tanpa takut. Lelah itu bukan hanya karena tubuh, sahabat. Seringkali kita lelah karena memendam terlalu banyak perasaan. Sekarang coba tanya perlahan pada dirimu. Apa yang sedang aku rasakan hari ini? Kemarahan, kesedihan, kecewa, atau bahkan perasaan hampa. Jujur sayang, aku marah mungkin pada suami, aku kecewa pada anak, aku sedih karena ditinggalkan. Atau bahkan perasaan hampa, ketakutan gak punya uang, ketakutan gak punya pekerjaan, ketakutan terhadap anak, akan bagaimana. Apa yang belum sempat aku ungkapkan, tanyakan perlahan ke dalam dirimu. Rasa atau emosi apa yang belum sempat aku ungkapkan? Apapun yang muncul, biarkan saja. Apakah itu kecewa, sedih, marah, hampa, takut, cemas, khawatir, kehilangan, duka cita.
Sekarang bayangkan perasaan itu seperti awan yang muncul di langit hatimu. Kau tidak perlu menolaknya. Cukup diam dan menyapanya. Lalu ucapkan, "Hai rasa, aku melihatmu. Aku izinkan kamu hadir malam ini. Dan aku izinkan diriku untuk merasa perasaan-perasaan itu semua." Tarik nafas perlahan dan hembuskan. Sambil membayangkan rasa itu mendapat ruang. Kamu tidak sedang lemah karena merasa. Kamu sedang pulang ke jiwamu. Sekarang kita kembali ke pusat diri. Mari kita bawa perhatian lebih dalam lagi. Letakkan kedua tangan di tengah dada. Tempat yang disebut banyak orang sebagai hati, kolbu atau pusat jiwa. Bayangkan di dada Anda ada cahaya. Cahaya yang kecil, lembut, dan hangat. Warnanya bisa putih, emas, ungu, atau apapun yang terasa nyaman bagimu. Tarik nafas ke arah cahaya itu. Dan rasakan setiap hembusan nafasmu. Membuat cahaya itu makin besar. Inilah pusat jiwaku. Disinilah aku bertemu Tuhan. Disinilah rumah sejati yang selalu terbuka untukku. Jika kamu merasa ingin menangis, izinkan saja. Jika Anda merasa hening, diamlah. Jika Anda merasa damai, nikmati saja. Tidak ada yang salah di sini. Tidak ada yang harus kau capai. Hanya ada pulang. Biarkan dirimu diam bersama cahaya itu. Biarkan Tuhan menyentuhmu lewat keheningan. Katakan, Tuhan, aku kembali. Peluk aku. Biar malam ini aku beristirahat dalam kasih-Mu. Sadari nafas dan rasakan cahaya itu semakin terang di dalam hatimu. Jika ingin menangis, menangislah sahabat. Engkau sedang pulang ke dalam dirimu.
Di situ Tuhan menyapa dan memelukmu seperti pelukan seorang ibu yang sedang terkembang menunggu anaknya yang pulang, menunggu anaknya yang sudah terlalu lama pergi jauh. Sekarang dia pulang. Seorang ibu yang rindu, yang sudah menunggu sekian lama. Tuhan seakan-akan akan berkata, akhirnya kamu pulang, anakku. Aku sudah menunggumu sekian lama di sini. Rasakan kehangatan dan cinta seorang ibu. Walaupun mungkin ibu Anda dulu tidak sebaik yang Anda bayangkan, hadirkan saja ibu yang baik, ibu yang Anda inginkan atau hadirkan dalam hidup Anda, dan Anda sekarang sedang pulang ke dalam pelukannya. Pelukan Tuhan jauh lebih hangat dan penuh cinta. Aku pulang, Tuhan. Aku kembali menjadi anak-Mu. Anak yang terlalu lama melangkah jauh. Tersesat, tapi kini aku memilih kembali. Nikmati dalam ruang sunyi Anda, di dalam hati Anda sendiri. Inilah bait Allahmu. Inilah baitullahmu yang sejati. Inilah rumahmu yang sejati. Engkau pulang kepada dirimu sendiri. Di situ tempat Tuhan bersemayam. Peluk aku, Tuhan. Bersamamu saja sudah lebih dari cukup.
ini kita akan perlahan kembali. Tapi bukan kembali seperti semula. Anda telah menyapa tubuh Anda. Anda telah memberi ruang pada perasaan-perasaan Anda. Anda telah bertemu dengan cahaya jiwamu. Bahwa tangan Anda memeluk tubuh Anda sendiri. Peluk dirimu seperti seorang sahabat memeluk sahabatnya yang sedang patah. Ucapkan pelan pada tubuhmu. Terima kasih tubuhku. Terima kasih jiwaku. Terima kasih Tuhanku. Engkau tidak pernah pergi. Tarik nafas terakhir. Penuh cinta dan syukur. Dan hembuskan dengan damai. Saat nanti Anda membuka mata, walaupun mata tetap terbuka dan tetap bawa pulang keheningan ini bersamamu. Ke hidupmu, ke pekerjaanmu, ke keluargamu. Katakan pada dirimu, aku tidak harus kuat setiap saat, tapi aku selalu punya tempat untuk pulang. Tuhanku tinggal di dalamku. Dan malam ini, aku telah pulang. Tersenyumlah pada dirimu, pada tubuhmu, pada jiwamu, dan pada hidup ini. Sahabat jiwa yang tercinta, terima kasih sudah hadir malam ini. Dengan hati yang terbuka, dengan jiwa yang bersedia tumbuh, dan dengan keberanian untuk melihat ke dalam. Apapun yang kita pelajari malam ini, biarlah tidak hanya menjadi pengetahuan, tapi menjadi kesadaran. Kesadaran yang menuntun kita untuk hidup lebih jujur, lebih tulus, lebih damai, lebih cinta, dan lebih terhubung dengan diri Anda sendiri, dengan sesama, dan dengan Tuhan, apapun namanya dalam keyakinan Anda. Jika ada yang menggugah, biarlah itu tumbuh menjadi perubahan kecil dalam hidup kita. Jika ada yang masih samar, biarlah itu menjadi ruang kontemplasi untuk hari-hari ke depan. Karena proses ini adalah perjalanan. Dan kita tidak sendiri. Kami di Rumah Samasta hadir bukan sebagai guru, tapi sebagai teman perjalanan
yang sama-sama belajar, sama-sama berjuang, sama-sama ingin pulang kepada kebaikan, kepada kedamaian, kepada Tuhan di dalam diri kita masing-masing. Sampai bertemu di ruang cahaya berikutnya. Tetap jaga tubuh, jaga nafas Anda, jaga hati Anda, karena di sanalah jawaban yang kita cari sesungguhnya tinggal. Terima kasih sahabat semua. Salam hangat dan damai dari kami di Rumah Samasta. Selamat malam. Selamat pulang ke dalam. Terima kasih Bu Sinta. Ada yang mau sharing sedikit perasaannya? Kayak gitu rasanya. Damai. Terima kasih Bu Sinta. Sulit nggak sih pulang? Enggak kan? Anda hanya perlu damai, perlu jujur, peluk diri Anda. Tuhan tuh jangan dibayangin di mana pertemuan dengan Tuhan tuh harus bagaimana enggak. Ketika engkau mampu tersentuh hari ini, ketika engkau mampu menangis dan merasakan sedang dipeluk oleh Tuhan, engkau merasakan kedamaian. Itulah Tuhan hadir, sayang. Ketika engkau melihat wajah suamimu dan timbul perasaan cinta, itu engkau sudah pulang, engkau sedang merasakan ada Allah di dalam diri suamimu. Ketika ada anakmu yang tidak sesuai harapan dan Anda tetap bisa tersenyum, itu engkau sudah pulang. Kenapa Bu Nursidar, Anda menangis? Boleh sharing apa yang dirasakan. Boleh dibuka, di mute. Assalamualaikum Bu Sinta. Waalaikumsalam. Kalau saya seluruh tubuh dibacain jejak jiwa tadi bergetar semua Bu. Suruh kata Ibu kan tangan kanan, tangan dua-duanya suruh itu di dada langsung bergetar semua sampai ke kepala gitu. Habis itu lega nggak? Alhamdulillah. Lega. Anda bisa menangis itu sangat-sangat lega, damai. Ya Allah. Baru seumur hidup kayaknya kayak saya Bu Sinta waktu kemarin itu masa Allah sampai pecah nangisnya. Sampai lupa ada anak mantu lagi main. Waktu baca jejak jiwa itu ya. Iya. Yes. Sampai cucu saya, nenek lagi apain katanya. Alhamdulillah lega banget. Sekarang nasinya semakin enak, jualan nasinya Bu. Alhamdulillah. Akan diantarkan sendiri itu pembeli-pembeli ke ini Ibu, karena Ibu bukan lagi jualan nasi, tapi sedang jualan cinta melalui nasi Ibu. Amin, amin, amin. Sedang menghantarkan cinta karena Ibu sudah pulang. Amin, amin ya Allah. Buat semua hari ini, apapun pekerjaan Anda, apapun profesi Anda, jadikan itu jalan pulang Anda. Anda bukan sekedar nyari duit. Duit itu akan datang dengan sendirinya. Amin ya Allah. Amin. Anda sedang menjadi perwujudan Tuhan melalui pekerjaan Anda, melalui peran Anda hari ini. Amin ya Allah. Amin. Melalui pelukan Anda, melalui kata-kata Anda, melalui tatapan mata Anda pada anak-anak Anda. Amin. Semoga bisa bertemu langsung sama Bu Sinta. Oke. Tanggal I love 15. you semuanya. I love you Bu Sinta. Kenapa Bu Kasmina tanggal 15 mau ngapain? Antara anak ke Bandung yang si Bontot itu kan mau masuk ya, mampir. Semoga saya ada di sana.
Insya Allah. Oke, I love you semuanya. Selamat Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Sinta. Terima love kasih, you. Bu Sinta. God I bless love you. you too, Bye. Bu Sinta. Bu Terima Sinta. kasih banyak Bu Sinta. I love you. Terima kasih Bu Sinta. Aku menghargai diriku, aku menyayangi tubuhku, aku mencintai jiwaku, aku berkah dari Tuhanku. Maafkan ku telah mengabaikanmu. Maafkan ku telah jauh darimu. Kini ku temukan pesanmu. Kini ku susuri jalanmu. Tiada lagi cerita dukaku. Tiada lagi rasa gelisahku. Bahagiaku temui cahayamu. Bahagiaku sadari hadirmu. Rahayu semuanya, rahayu. Tiada lagi cerita dukaku. Tiada lagi rasa gelisahku. Bahagiaku temui cahayamu. Bahagiaku sadari hadirmu. Ku terima semua pesan cintamu sebagai jalan kembali pada